Oke, kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat video pembelajaran tanpa perlu menguasai skill khusus seperti mampu melakukan editing video atau mampu mengambil gambar menggunakan kamera secara profesional. Itu tidak perlu teman-teman kuasai. Dengan aplikasi yang akan saya perkenalkan ini, teman-teman sekalian bisa membuat video pembelajaran yang menarik dan interaktif tentunya. Baik, langsung saja saya akan perlihatkan. Nah, ini dia tampilan aplikasi yang saya maksud, namanya SoomAs. Jadi SoomAs ini teman-teman bisa gunakan ketika ingin membuat video pembelajaran. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa bagi kawan-kawan sekalian yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya ini, saya sangat berterima kasih jika teman-teman sekalian berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tentunya untuk dapat mengakses aplikasi ini, teman-teman sekalian harus mendownloadnya dulu. Cara mendownloadnya, silakan dibuka browser pencariannya dan ketikkan SoomAs, maka nanti tampilan websitenya seperti ini. Bagaimana cara mendownloadnya? Ya, diperhatikan di bagian sudut kanan atas ada tulisan free download. Ya, yang ini tinggal diklik, maka nanti aplikasinya akan terdownload. Setelah itu silakan teman-teman menginstal aplikasinya karena versinya versi desktop. Setelah berhasil diinstal, silakan dibuka. Dan ketika pertama kali membuka ini, kita nanti diminta untuk login, bisa login menggunakan email dan juga bisa login menggunakan Facebook. Dan langkah selanjutnya adalah untuk membuat video pembelajaran gampang sekali, tinggal mengklik create new video. Oke, saya klik dan tampilan seperti ini. Kawan-kawan sendiri bisa menilai seperti apa tampilannya, dan kita sementara akan memulai membuat video pembelajaran yang saya maksud. Nah, di layar ini nampak wajah kita, kemudian di sisi sudut frame ini ada berupa slide, dan ini kita bisa ganti-ganti sesuai tema yang teman-teman inginkan, misalnya ini atau yang ini atau yang ini. Oke, untuk sementara saya pakai yang pertama saja dulu. Oke, yang ini. Selanjutnya, saran saya agar video pembelajaran yang kita buat semakin menarik, baiknya materi yang akan kita ajarkan kita susun dulu menggunakan media PowerPoint. Nah, ketika anggap saja kita sudah sediakan materinya, selanjutnya untuk memasukkan PowerPoint ke dalam SoomAs ini, caranya adalah kita mengklik tulisan add yang berada di sudut kanan atas ini. Oke, saya klik. Kemudian di bagian add visual, kita bisa langsung mengklik masukkan gambar dan lain sebagainya. Karena yang ingin saya masukkan adalah PowerPoint, maka saya mengklik PPT. Oke, saya klik dan silakan teman-teman cari materi yang sudah dipersiapkan. Ya, saya misalnya anggap saja ya, kita cari misalnya yang mana ya? Oke, misalnya yang ini saja. Dan proses importing dan converting PPT ke dalam SoomAs ini sementara berjalan. Sambil menunggu, saya akan jelaskan yang bagian sudut bawah kiri ini. Ya, ketika kita klik yang pertama, maka akan memperlihatkan wajah kita atau tampilan kita secara full. Ketika kita mengklik yang sebelahnya, maka akan menampilkan seperti awal tadi, ada gambar kita, kemudian ada slide di sampingnya. Kemudian kalau kita klik di sampingnya, maka tampilannya seperti ini. Jadi tampilan kita diperkecil dan diletakkan posisinya di sebelah kiri sudut kiri bawah. Kemudian ketika kita mengklik samping kanannya, maka gambar kita tidak ada. Nah, kita gunakan yang urutan kedua ini saja. Oke, importing PPT visual nyaris selesai. Nah, biasanya di bagian tampilan awal, oke, kalau tampilan seperti ini kita mengklik import all saja, tapi jangan lupa untuk menceklis yang ini. Ya, kemudian kita import all, kita import semua. Nah, karena ini halaman awal, ini kita bisa ganti dengan foto kita sebenarnya. Bisa kita ganti.
tulisannya bisa kita ganti, misalnya di sini kita tuliskan ya materi pelajaran 1. Kemudian kalau fotonya mau diganti bisa kita mengklik add visual misalnya. Ya. Mana ya? Saya nggak punya. Ya ini foto ini saja. Misalnya ini contoh saja. Ini foto saya ya. Oke, selanjutnya PowerPoint kita sudah masuk. Nah, sudah ada. Pertanyaannya gimana cara membuat videonya? Caranya adalah kita mengklik Start Now. Ya, misalnya saya klik Start Now. Dan selanjutnya kita mengklik Record. Nah, ini ada tulisan Record. Tinggal kita klik. Maka proses perekaman segala aktivitas yang kita lakukan di Zoom As ini sementara berjalan. Oke, saya sarankan nanti menggunakan mikrofon ya. Nah, sambil merekam, teman-teman bisa sambil presentasi. Misalnya kita jalankan PowerPoint-nya, kita klik yang ini. Nah, gimana tampilannya menarik? Kemudian ketika ingin berpindah ke PowerPoint berikutnya, tinggal kita klik lagi. Nah, akan berpindah. Kalau misalnya dianggap tampilan slide ini terlalu kecil, kita bisa perbesar dengan mengklik sekali. Kemudian kita klik sekali ketika ingin diperkecil. Ya, kemudian kita jalankan lagi. Ya, kemudian ketika kita ingin perbesar, tinggal kita klik sekali lagi. Ketika diperkecil, kita klik sekali lagi. Kemudian jalan. Ya. Nah, kalau misalnya presentasi kita sudah selesai, anggap saja misalnya slide-nya sudah habis. Tinggal selanjutnya kita mengklik tulisan done, ya yang ini. Maka proses perekaman pembuatan videonya sudah selesai. Apa selanjutnya? Selanjutnya kita bisa mempreview dengan memutar kembali. Kalau misalnya dianggap sudah beres, tidak perlu diulangi, kita langsung save video. Tapi kalau misalnya dirasa perlu diulangi, ya tinggal mengklik record again. Ya, karena anggap saja sudah beres, selanjutnya kita mengklik save video. Dan kita pilih mau disimpan di mana videonya. Misalnya saya simpan di bagian download saja. Kemudian namanya adalah uji coba. Setelah itu kita mengklik OK. Dan proses savingnya sementara berlangsung. Oke, ditunggu saja, ini tidak memakan waktu yang begitu lama. Sudah 1/2. Dan soal lama atau tidaknya proses penyimpanan ini tergantung seberapa banyak materi yang kita sampaikan dan seberapa lama durasinya. Dan juga akan berpengaruh ke kapasitas memori yang terpakai. Atau besaran memorinya seperti apa. Nanti kita lihat. Oke, nyaris selesai. Oke, download complete artinya proses savingnya berhasil. Artinya video yang kita buat tadi itu sudah selesai. Cara mengeceknya silahkan dibuka foldernya. Saya tadi menyimpannya di bagian download supaya mudah ditemukan. Nah, ini dia yang uji coba. Oke, saya buka misalnya. Dan hasilnya seperti ini.
lumayan bersih kualitas gambarnya. Nah, Anda tidak perlu menguasai skill khusus tentang editing, tentang pengambilan gambar. Cukup menggunakan aplikasi ini, teman-teman sekalian bisa menghasilkan sebuah pembelajaran media pembelajaran atau video pembelajaran yang menarik. Kita lihat kapasitas memori yang dipakai atau hasilnya 13 MB. Lumayan dengan kualitas video seperti tadi. Kurang lebih seperti itu tutorial yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika dianggap ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih jika kawan-kawan sekalian berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Terima kasih jika berkenan like, jika dianggap ini bermanfaat, silahkan di-share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.